Indonesia. Oh, Rizky, apa itu di dalam lacinya, nak? Makan Pak. Loh, makan di dalam kelas. Makan. Simpan dulu makanannya. Kita fokus dulu pada pelajaran. Ya, silakan kembali melihat ke papan tulis. Baik, kira-kira Rizky tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Iya Pak, karena makan kelas tadi. Ya, tadi Rizky makan di dalam kelas, apalagi tadi saat proses pembelajaran. Jadi Rizky makan di dalam kelas itu adalah hal yang manusiawi. Tapi Bapak tidak akan mengatakan bahwa ini benar atau ini salah. Tapi kita di sini untuk bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang Rizky alami. Makan di dalam kelas tentu ada alasannya. Iya Pak. Coba jelaskan kira-kira apa alasan yang membuat sehingga Rizky tadi makan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Belum sarapan Pak. Kenapa belum sarapan? Takut terlambat ke sekolah. Oh, takut terlambat ya. Karena Rizky takut terlambat, makanya tidak sempat juga sarapan. Iya Pak. Terlambat bangun itu menyebabkan Rizky terlambat untuk sarapan. Dengan terlambatnya sarapan, Rizky juga takut kalau nantinya akan terlambat datang ke sekolah. Akhirnya Rizky memutuskan tadi untuk makan di dalam kelas. Begitu ya, nak? Iya Pak. Nah, untuk lain kali Rizky tidak boleh lakukan lagi hal yang seperti itu ya. Iya Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya, Rizky masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Iya Pak, masih. Nah, coba Rizky sebutkan salah satunya. Tertib mengikuti pelajaran. Tertib mengikuti pelajaran. Nah, sekarang Bapak mau tanya, dengan Rizky tadi makan di dalam kelas, apalagi pada saat proses pembelajaran, kira-kira itu sudah mewujudkan keyakinan kelas kita yang tertib dalam pembelajaran atau tidak? Tidak Pak. Nah, tidak ya, karena Rizky tadi makan di saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, kira-kira apa yang akan selanjutnya Rizky lakukan untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Bangun pagi sama sarapan di rumah sebelum ke sekolah. Ya, yang pertama bangun tepat waktu. Kemudian tadi juga Rizky bilang sarapan di rumah. Nah, kapan kira-kira Rizky bisa melakukan hal itu? Mulai besok Pak. Nah, mulai besok ya. Mudah-mudahan dengan yang Rizky lakukan itu dapat memperbaiki kesalahan Rizky hari ini. Terima kasih Rizky, itu saja. Silakan anakku kembali ke kelas. Ya, jadi anak-anakku, hari ini Bapak akan mengecek pelaksanaan tugas piket kelas hari ini. Siapa yang bertugas hari ini? Saya Pak. Ya, jadi hari ini yang bertugas adalah Rasidi, Muhammad Alif, Reski, dengan Nur Hikmah. Apakah yang bertugas piket hari ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik? Ada baik dan melaksanakan ini. Sidik tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Nah, jadi tadi Bapak mendapat laporan dari teman-teman Rasidik yang sama-sama bertugas piket hari ini. Katanya Rasidik tidak melaksanakan tugas piket hari ini ya, nak? Kenapa Rasidik bisa sampai tidak melaksanakan tugas piket hari ini? Terlambat datang Pak. Ya, terlambat itu adalah hal yang manusiawi ya, nak. Bapak juga pernah terlambat sama seperti Rasidik. Tapi Bapak panggil Rasidik ke sini, kita akan mencari bagaimana solusi dari permasalahan yang Rasidik alami. Pukul berapa Rasidik berangkat dari rumah?
7.15. Kemudian kita masuk pukul berapa? 7.30. Nah, kira-kira kalau Rasidik baru berangkat dari rumah pukul 7.15 dan kita masuk pukul 7.30, sementara Rasidik punya tugas piket hari ini, kira-kira itu tidak terlambat? Terlambat. Jadi Rasidik terlambat tentu ada alasannya ya nak. Nah, coba Rasidik jelaskan kira-kira apa yang membuat Rasidik bisa datang terlambat ke sekolah. Karena bangun kesiangan, Pak. Bangun kesiangan. Ini Rasidik bisa bangun kesiangan. Kira-kira apa yang dilakukan tadi malam? Begadang. Begadang. Nah, begadangnya ini untuk apa? Main HP, Pak. Nah, begadang karena main HP sampai malam. Main HP itu nggak boleh, tapi kita harus juga mengerti atau kita juga harus mengatur jadwal sampai pukul berapa kita harus main atau menggunakan HP, karena kita tahu bahwa besok kita harus datang ke sekolah. Kita juga punya tugas untuk piket. Nah, tugas piket ini kan adalah tugas dari masing-masing siswa. Kita sudah jadwalkan, sudah kita sepakati. Kira-kira kalau Rasidik tidak melaksanakan piket, apakah itu tindakan yang bagus? Nah, tentu tidak ya, karena kita sudah atur sedemikian rupa, kita sudah punya jadwal masing-masing. Ketika kita tidak melaksanakan, berarti kita tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Nah, kira-kira Rasidik masih ingat tidak sama keyakinan kelas kita? Iya, masih ingat, Pak. Bisa sebutkan salah satunya? Datang tepat waktu, Pak. Nah, jadi salah satunya adalah datang tepat waktu. Kira-kira dengan terlambatnya tadi Rasidik datang ke sekolah, apakah ini sudah menunjukkan atau sudah mewujudkan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak, Pak. Belum ya. Jadi kira-kira untuk mewujudkan keyakinan kelas kita, apa yang kira-kira Rasidik lakukan ke depannya? Bangun tepat waktu, tidak begadang, meminta bantuan kepada orang tua atau saudara untuk membangunkan. Nah, jadi pertama bangun tepat waktu, kemudian tidak begadang lagi, dan yang terakhir tadi seperti Rasidik disebutkan, jadi minta tolong atau minta bantuan sama orang di rumahnya, baik bapak, ibu atau kakak-kakaknya untuk membangunkan Rasidik jika memang dianggap mulai terlambat ya. Ya, itu saja tujuan Bapak panggil Rasidik ke sini. Jadi silakan kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasidik, siswa kelas 5 UPT SDN 28 Pindrang. Saya merasa senang setelah melakukan restitusi bersama Pak Ramli, karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski, siswa kelas 5 SDN 268 Pindrang. Saya merasa senang telah melakukan restitusi dengan Pak Ramli, karena saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya yang akan di kelas saat belajar.